Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Genis Ayu Sekarpeni dari kelas M259 kelompok 6 Helium. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap cahaya matahari. Adapun tujuan praktikum ini dilakukan, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dan yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pada tumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung dan yang tidak terkena matahari secara langsung. Adapun alat yang kita butuhkan, yang pertama ada 4 gelas plastik, kapas secukupnya, plastik hitam sebanyak 2 buah, dan 4 lembar label nama. Adapun bahan yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama, biji kacang hijau sebanyak 20 butir dan air secukupnya. Nah, sekarang kita akan fokus ke langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, dan yang kedua, rendam biji kacang hijau di dalam air selama 24 jam. Siapkan 4 gelas plastik, lalu beri label nama dari nomor 1 sampai 4. Isi keempat gelas tersebut dengan kapas goreng secukupnya. Lalu beri air pada masing-masing gelas secukupnya. Masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas pertama dan simpan di tempat yang terang. Lalu masukkan 5 biji kacang hijau ke dalam gelas dan simpan di tempat yang gelap. Selanjutnya masukkan lagi 5 biji kacang hijau ke dalam gelas ketiga dan bungkus di dalam plastik hitam dan simpan di tempat yang gelap. Yang terakhir, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas keempat dan simpan di dalam plastik hitam lalu taruh di tempat yang terang. Amati dan catat perubahan yang terjadi pada biji kacang hijau selama 5 hari ke depan. Perubahan yang diamati diantaranya yaitu panjang daun, banyak daun, warna daun, dan kondisi batang. Setelah itu, jawablah pertanyaan penuntun yang terdapat di dalam buku penuntun berdasarkan hasil pengamatan. Itulah tadi video praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau terhadap cahaya matahari. Tadi sudah dijelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja, dan hasil pengamatan pada biji kacang hijau setelah 5 hari. Sekarang kita akan beralih ke kesimpulan dan saran yang akan saya berikan. Dari hasil pengamatan biji kacang hijau selama 5 hari, dapat kita lihat bahwa tidak semua biji kacang hijau tumbuh dengan baik. Biji yang diletakkan di tempat yang terang menunjukkan batang yang kuat dan juga daun yang berwarna hijau. Sedangkan biji yang diletakkan di tempat yang gelap menunjukkan batang yang menumbuh tinggi tetapi memiliki batang yang tipis dan lemah. Bahkan dapat dilihat di hasil pengamatan gelas ketiga bahwa
Biji tidak menumbuhkan daun sama sekali dan memiliki batang yang tipis dan kecil. Ini menandakan bahwa pertumbuhan kurang maksimal. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa cahaya sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau, meskipun hasil praktikum yang diperoleh kurang optimal. Saran yang dapat saya berikan untuk praktikum kali ini, yang pertama, pengamatan harus dilakukan secara lebih teliti dan juga pemilihan biji kacang hijau yang baik untuk keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau ini. Perlu diperhatikan juga kondisi lingkungannya seperti cahaya, kelembapan, agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Itulah tadi video praktikum mengenai unit 4 pertumbuhan dan perkembangan. Semoga video ini dapat dimengerti, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.